Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kan? Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali bersama ibu di pelajaran IPA. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, tadi saat kita berangkat ke sekolah, pada saat kita berangkat ke sekolah, ada yang sarapan? Ada? Ada yang nggak sarapan? Ada? Yang nggak sarapan berarti yang tidak hadir hari ini, ya kan? Jadi nggak bisa ibu bertanya. Jadi semuanya siswa-siswa di sini sudah sarapan pagi? Ya, sudah minum? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sarapan dan minum sehingga kalian bersemangat dan berenergi dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, yaitu belajar bersama di kelas kita ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, beberapa orang. Siapa? Reza Saputra. Kenapa Reza? Alpa? Ya, mungkin Ahmad Muzani juga ya. Yang perempuan? Syakira. Ya, jadi kalau tidak hadir, baiknya memberikan informasi kepada guru, jangan sampai tidak ada kabar, tidak ada berita. Nah, mungkin karena jaraknya yang jauh, ya tidak bisa memberikan berita ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan pada materi kali ini berkaitan dengan pertanyaan yang ibu tanyakan tadi tentang makanan yang kita konsumsikan sehari-hari. Jadi pada makanan kita itu ada yang dapat kita kunyah dengan membutuhkan waktu yang lama, dan ada membutuhkan waktu yang singkat untuk masuk ke dalam pencernaan tubuh kita. Jadi pada materi ini, pada penjelasan ini, ada yang tahu apa materi yang ibu ingin memberikan, ingin ibu sampaikan hari ini? Tentang apa? Ya, sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Apakah kalian mengetahui media apa ini? Apa ini? Gigi. Jadi gigi ini untuk apa fungsinya? Untuk mengunyah. Jadi ini nampak gigi. Cuman kita melihat mengaplikasikannya bahwa ini adalah mulut,
ya kan? Mulut untuk mencerna makanan, untuk mengunyah makanan supaya makanan yang kita konsumsikan, yang kita makan dapat dicerna oleh organ tubuh kita. Ya, jadi kemudian kalian sudah bisa mengetahui apa maksud dari alat ini. Jadi alat ini adalah mulut, ya, mulut untuk mengunyah. Kemudian mulut ini merupakan salah satu organ pada sistem pencernaan. Nah, jadi pada sistem pencernaan ini dia ada yang bersifat kelenjar. Nah, terbagi kepada dua. Ada kelenjar dan ada saluran. Mana yang dinamakan dengan saluran dan mana yang dinamakan dengan kelenjar? Coba lihat di buku paket halaman 32. Ya. Halaman 31 dan 32 ya. Di situ ada gambar yang menunjukkan organ pada manusia, pada seseorang itu. Nah, dan ini ada model pencernaan. Nah, ini adalah model pencernaan pada tubuh kita. Kenapa kita melihat benda ini? Belum ya. Kalau belum ibu jelaskan, apakah kita bisa mendefinisikan, mengartikan alat ini untuk apa? Belum ya, belum bisa. Ya, jadi ini ibu perkenalkan bahwa ini adalah sistem pencernaan, moda pencernaan pada manusia. Ini rongga mulut. Nah, ini esofagus. Nah, esofagus ini dinamakan dengan saluran. Nah, saluran itu untuk apa? Untuk mengalirkan enzim-enzim. Enzim-enzim dan bekerja sama dengan kelenjar. Nah, kalau misalnya saluran itu adalah esofagus, saluran ini adalah jaringan. Saluran. Jika kita umpamakan seperti pipa saluran. Jadi pada saat kita minum, air minum itu akan mengalir ke kerongkongan kita. Kemudian pada saat kita juga mengunyah, juga menggunakan enzim-enzim kelenjar. Enzim-enzim yaitu kelenjar pencernaan, sehingga pada saat kita makan, kalian memakan ini. Makan. Ini apa ini? Ini gelas. Ini apa? Kue. Kue biskuit apa? Keju, ya kan? Nah, kalau misalnya kita makan kue dan mie ini, apakah bisa kita kunyah secara langsung terus kalau tanpa bantuan dari kelenjar? Nggak bisa. Dia akan terasa kering. Kerongkongan kita itu akan terasa kering, sehingga pada saat kita makan kue ini dan mengunyahnya, dia dibantu oleh kelenjar, enzim-enzim yang terdapat pada kerongkongan kita, sehingga dia dapat lembek dan dapat mengunyah dengan bagus. Dan kita tidak tersedak, ya kan? Nah, jadi kita tidak tersedak dan dapat menyebabkan batuk. Nah, itulah manfaat daripada kelenjar.
Dari penjelasan ibu ini, apakah sudah kalian ketahui macam-macam atau jenis-jenis daripada organ pencernaan pada manusia? Sudah. Tadi apa-apa saja? Hah? Apa? Mulut. Organ pada sistem pencernaan. Apa-apa saja tadi? Tunggu dulu. Jangan jawab semuanya, jadi coba tunjuk tangan. Apa-apa saja organ-organnya. Siapa yang tahu lagi? Coba, anak laki-laki. Setelah mulut, anak Muzalinya apa? Itu boleh lihat buku dulu. Hah? Gusi. Ya? Hah? Rongga. Ya, ini organ-organ pada mulut. Kalau misalnya ditanyakan tadi gusi, kemudian apa lagi? Lidah katanya. Ya, lidah itu adalah organ pada mulut. Jadi itu pada mulut saja. Ini organ pencernaan pada manusia. Apa saja? Apa? Tenggorokan. Apa lagi? Lambung. Usus halus. Apa lagi? Faring dan esofagus. Apa lagi? Hati. Ya. Hati itu sudah nanti masuk lagi ke bagian yang lain. Jadi pada inti pencernaan pada sistem pencernaan pada manusia itu pertamanya itu mulut. Kita tadi makan sarapan pagi hari tadi, orang tua kita sudah menyiapkan makanan-makanan yang sehat dan sederhana, ya. Nah, kita sudah disediakan oleh orang tua kita supaya kita itu dapat belajar dengan baik di sekolah kita. Sarapannya apa? Nasi, ada nasi goreng. Apalagi? Sayur mayur, ayam goreng. Ya, kalau di Maulid nanti itu banyak vitamin-vitamin dan protein pada makanan tersebut, ya. Ya, jadi dengan mulut ini dapat kita makan dan dapat dicerna dengan baik dengan menggunakan kemudian dia mengalir ke tenggorokan, ya kan? Kemudian dia setelah menuju tenggorokan, kemudian dia ke faring dulu, faring atau esofagus. Nah,
Ada saluran lagi dia di sini, di paring. Di sini ya kan? Nah, kemudian setelah paring, dia menuju ke lambung. Nah, setelah makan tersebut diproses di lambung. Jadi kalau kita makan yang pedas, kalian suka makanan yang pedas? Suka? Kenapa suka makanan pedas? Karena pedas. Makanya enak. Kalau pedas makanya enak. Ya, nggak ada rasa kalau nggak pedas. Apalagi? Suka makanan pedas? Suka. Akan tetapi makanan yang pedas itu juga harus kita ukur. Jangan terlalu pedas karena akan menyebabkan di sini di lambung. Jadi lambung ini dia akan protes. Lambung dia akan protes. Saya tidak sanggup menggiling makanan-makanan yang pedas itu karena lambung saya itu lembut. Ini dia di sini ya. Nah, ini faring, kemudian di sini dia di lambung. Lambung ini dia menggilingnya itu dengan perlahan-lahan. Kalau kita lihat cara kerja lambung itu dia halus, dia lembut dia. Menggiling makanannya itu dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya perut kita itu stabil, baik, dan tidak sakit perut. Jadi kita tidak sakit perut saat kalian makan mie instan ini. Pada saat kita makan mie instan, boleh kita makan mie instan ini boleh? Boleh. Tapi tidak boleh terus menerus. Tidak boleh terus menerus. Karena apa? Karena pada Indomie ini juga mengandung zat pengawet, ya, mengandung zat pengawet yang berfungsi menyebabkan resiko juga pada tubuh kita. Nah, jadi pada mie gelas ini, makanan salah satu yang ibu bawa ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat indikasi yang terdapat pada mie gelas ini. Apa nilai-nilai gizi, berapa jumlah gizi yang terdapat pada mie ini. Jadi pada saat kita memilih makanan, pilihlah makanan yang sehat. Pilihlah makanan yang sehat, yang mengandung vitamin. Dia mengandung apa? Vitamin. Kemudian mengandung apa lagi? Protein. Kemudian mengandung apa lagi? Ya. Jadi saat kita memilih makanan yang untuk kita makan sehari-hari dan memilih minuman, ya kan? Memilih minuman sehari-hari, pilihlah minuman dan makanan yang sehat dan bergizi sehingga dapat menjaga tubuh kita itu supaya lebih sehat dan bersemangat. Kalau selalu makan makanan yang pedas, saat kalian sampai di sekolah, pastinya nanti 30 menit kemudian akan terasa mulas perutnya. Nah, kemudian pastinya nanti kalian akan minta izin kepada guru. Ibu, minta izin, mau ke WC, mau ke kamar mandi. Untuk apa? Buang air besar karena perutnya mulas. Jadi makanlah makanan-makanan yang bergizi dan sederhana. Bergizi itu tidak perlu mahal. Ya, makanan itu tidak perlu mahal. Gizi itu tidak perlu mahal. Akan tetapi dia sederhana yang ada di lingkungan kita.
Nah, seperti misalnya vitamin, ada buah-buahan, ya, ada roti gandum, kita pilih roti-roti yang memiliki vitamin yang baik. Setelah Ibu berikan gambaran pada organ sistem pencernaan pada manusia ini, pastinya kalian sudah mengetahui apa fungsi daripada organ-organ ini. Fungsinya apa-apa saja, pastinya kita sudah mengetahui seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ibu tadi? Bagaimana, anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Boleh lihat buku. Coba lihat buku. Lihat materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian dari materi yang dipelajari, pastinya kita penasaran. Kalian penasaran apa yang berhubungan dengan organ pencernaan pada manusia, pada kita, pada tubuh kita. Bagaimana, Syifa? Oke, jadi untuk mengetahui, kalian sudah bisa memahami tentang materi yang Ibu berikan pada hari ini. Keluarkan buku latihannya, kemudian nanti kita belajar menjawab soal-soal yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Sudah? Sudah? Jadi tulislah fungsi daripada organ pada sistem pencernaan manusia. Tulislah fungsi dari organ pada sistem pencernaan manusia. Tulislah fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Contohnya fungsinya itu misalnya mulut. Mulut gunanya untuk apa? Ya, berarti ada 6. Ada 6. Tulislah fungsinya masing-masing, gunanya, manfaatnya. Mulut bermanfaat untuk apa? Berfungsi sebagai apa tadi? Mengunyah makanan, gitu. Kemudian tenggorokan. Tenggorokan. Fungsinya untuk apa? Silakan kerjakan sesuai dengan soalnya. Perhatikan buku panduan yang ada di depan kita ini. Jika kurang jelas, boleh ditanyakan sama Ibu. Dan waktunya Ibu berikan 20 menit untuk menyelesaikan soal.
Jika pertanyaannya kurang jelas, boleh tanyakan sama ibu. Gak ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang kurang mengerti, boleh ditanyakan sama ibu. Sudah jelas? Mulut fungsinya adalah untuk mengunyah. Mudah kan? Ya, mudah kan? Nah, mudah kan? Bagaimana? Ya, selesaikan terus. Gimana tugasnya? Sudah siap? Ya, alhamdulillah. Jadi tugas ini adalah tugas per individu, per siswa. Boleh dikumpulkan tugasnya? Silakan kumpulkan semuanya. Bukan terus di depan? Ya, udah. Selamat, langsung ke kursi terus kah? Ya. Oke. Naik ya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Dari tugas yang sudah ibu berikan ini, dapat kita ambil kesimpulan. Sebelum ibu memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulannya tentang materi yang kita pelajari hari ini? Baiklah, setelah kalian mengumpulkan tugasnya, kita dapat mengambil kesimpulan dalam materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu pada manusia ini memiliki organ pencernaan, yaitu yang terdiri dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, taring atau esophagus. Yang kedua, bahwa pada sistem pencernaan itu memiliki jaringan, yaitu memiliki dua jaringan, yaitu saluran dan kelenjar. Dari kesimpulan ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga kesehatan kita supaya badan kita, tubuh kita tetap sehat dan kuat. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zulkarnaini dari Maulana SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Jadi hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2023, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan sejawat saya, Ibu Eliana, SPDI, kemudian ada juga didampingi oleh Ibu Fitria SPD selaku pengajar praktik saya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Eli ya. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Eli. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan observasi kelas, ya Bu. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Eli. Jadi percakapan kita ini dalam bentuk coaching. Jadi rileks saja Ibu, santai saja. Jadi sebelum saya ajukan pertanyaan, jadi ada beberapa di catatan saya di lembar observasi kelas kemarin. Itu apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan ya ketika pelaksanaan observasi kelas. Jadi sesuai dengan modul ajar yang Ibu sampaikan, jadi ada beberapa catatan yang saya sampaikan di dalam lembar observasi ini. Yang pertama itu tentang kompetensi awal ya Bu. Jadi Ibu sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat. Kemudian di sini juga tentang profil pelajar Pancasila yang Ibu harapkan agar ada pada murid-murid Ibu seperti itu. Kemudian tentang sarana prasarana, ya sarana prasarana pendukung untuk Ibu mengajar sudah ada, namun masih perlu lagi penambahan Ibu ya, seperti yang Ibu sampaikan di sini, adanya laptop atau PC, kemudian adanya internet, kemudian adanya fokus seperti itu. Jadi kemarin Ibu menggunakan alat peraga itu dalam bentuk torso ya, torso ya, dalam bentuk torso. Hari ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembelajaran kemarin, observasi kelas kemarin, apa yang sudah Ibu dapatkan? Silakan Ibu sampaikan secara singkat. Yang saya dapatkan dalam pembelajaran saya bersama. Iya, bersama murid ya. Baik, terima kasih Bapak. Pembelajaran yang saya dapatkan bersama siswa di kelas yaitu saya dapat berinteraksi langsung dengan siswa secara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan belajar tentang mengetahui sistem pencernaan organ pada manusia. Ya, baik. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari pembelajaran atau observasi beberapa waktu lalu itu Ibu? Ukuran keberhasilan Ibu kan ingin memberikan tingkat keberhasilan kepada murid Ibu. Apa standar keberhasilannya kalau materinya sesuai dengan yang Ibu sampaikan? Ya, baik. Alhamdulillah pada saat saya memberikan LKPD kepada siswa, kemudian mereka dapat mengklasifikasikan organ-organ pencernaan pada manusia. Mereka dapat mengurutkan organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia. Kemudian mereka dapat mengetahui dan dapat merincikan fungsi dari organ pencernaan tersebut. Berarti Ibu ingin memberikan pemahaman kepada murid Ibu tentang sistem pencernaan pada manusia ya, tentang organ-organ yang terdapat pada manusia seperti itu ya, tentang pencernaan. Baik Ibu. Jadi beberapa waktu lalu ketika pra-observasi saya juga sudah menanyakan pertanyaan ini. Menurut Ibu, dari angka 1 sampai 10, sudah setingkat mana atau berapa angka yang dapat Ibu berikan untuk pemahaman murid Ibu?
Ya, baik, Pak. Eh, Jika kita ukur dengan pemahaman siswa seluruhnya itu ya, otomatis mereka tidak semuanya dapat mengklasifikasi. Kalau mengklasifikasinya bisa, akan tetapi mereka tidak bisa. Ada sebagian siswa pastinya mungkin mereka akan merasa ada kesulitan dalam merinci ataupun mengetahui tujuan daripada fungsi daripada organ pencernaan tersebut. Ya, kalau skalanya berapa Ibu? 1 sampai 10 berapa Ibu bisa memberikan skala untuk pemahaman murid Ibu ini? Baik Pak, Ya. jadi skalanya saya rasa bisa mencapai 65%. 60 ya. Nah, berarti 6 ya. 1 Ya. sampai 10 berarti Ibu memberi tingkat pemahaman siswa Ibu ini 6 seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ya ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Apa saja hambatan atau gangguan? Bisa Ibu sampaikan? Ya, hambatan dalam penyampaian pembelajaran saya di kelas itu ada sebagian siswa yang mereka itu kurang fokus dalam mendengarkan materi yang saya ajarkan. Kemudian ada yang mereka aktif bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pada saat saya menampilkan torso kepada siswa, ada mereka yang bisa langsung mengenal organ-organ pencernaan pada manusia itu gitu. Barusan Ibu menjawab apa hambatan atau gangguan ketika Ibu melaksanakan observasi di kelas itu, murid ini kurang fokus. Baik, ketika hambatannya seperti itu, apa solusi yang akan Ibu ambil agar siswa ini atau murid ini fokus dengan materi yang Ibu ajarkan? Ya baik Pak, jadi cara saya mengajak siswa itu untuk fokus dalam pembelajaran saya itu, saya menjumpai dan saya memperhatikan siswa tersebut sambil menanyakan, mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa yang lain, gitu Pak. Jadi secara otomatis mereka akan berusaha untuk menjawab dan fokus kembali pada belajar selanjutnya. Ya baik. Kemudian apa langkah atau strategi Ibu selanjutnya ya, jika Ibu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ini? Bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu tempuh seperti itu untuk ketercapaian apa yang Ibu sampaikan di dalam modul ajar ini, Bu? Langkah-langkah yang saya akan Ibu terapkan atau Ibu jalankan seperti itu. Baik Pak. Jadi langkah-langkah yang saya usahakan untuk menerapkan supaya siswa dapat memahami dan pembelajarannya itu berlangsung dengan baik. Saya menyukai pembelajaran dengan menggunakan infokus. Kemarin karena masih pengenalan tentang organ pencernaan, saya membawakan torso itu sebagai alat peraga gitu. Kemudian baru saya tampilkan ke dalam infokus gitu. Ya baik. Yang selanjutnya Ibu. Jadi kalau menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari kegiatan observasi tersebut, Bu? Ukuran keberhasilannya apa? Bagaimana? Bisa Ibu jelaskan ukuran keberhasilan dari materi ini, Bu? Jadi Ibu tadi kan memberikan skala 1 sampai 10. Ibu beri 60 atau 6 ya. 6. Kemudian skala ini kan belum berhasil, Bu, belum tuntas, belum sukses. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilan itu sampai di mana? Seperti apa? Ya. Baik, Pak. Jadi pertemuan kemarin kebetulan kita pada pertemuan pertama. Pastinya langkah awalnya itu siswa itu belum langsung bisa memahami tentang tujuan pembelajaran dan belum bisa langsung mengklasifikasikan atau mengidentifikasi organ-organ pencernaan. Kemudian ada tahapan pada pertemuan selanjutnya barulah saya memberikan evaluasi dan
kelompok kembali, baru disitulah saya mengukur mereka itu sudah berhasil dalam pencapaian materi tersebut. Oh baik, berarti ini karena faktor baru pertemuan Tahap pertama, pertemuan ya pertama. tahap pertemuan pertama, karena masih ada tahap selanjutnya untuk melihat tingkat keberhasilan ya Bu ya. Makanya tadi saya memberikan skalanya 6 karena itu pertemuan pertama. Iya baik. Kemudian Ibu yang selanjutnya, silakan Ibu refleksikan tentang apa yang sudah Ibu dapatkan dari pra observasi hingga hari ini, Bu. Silakan Ibu. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak Deli. Ya. Terima kasih telah mengobservasi saya dalam pembelajaran saya di kelas. Di sini dengan adanya observasi ini saya bisa melaksanakan pembelajaran ini berdasarkan dengan urutan pembelajaran, kemudian lebih menguasai materi pada saat saya menyampaikan pembelajaran kepada siswa, dan saya juga mengharapkan siswa itu dapat lebih fokus dan menerima tentang dan dapat melaksanakan pencapaian pembelajaran itu dengan sukses. Dan alhamdulillah dengan ini saya dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian dari urutan pembelajaran itu dari awal sampai dengan penutup dan memberikan kesimpulan kepada siswa sampai dengan selesai. Baik, kemudian rencana tindak lanjut Ibu untuk yang selanjutnya bagaimana yang akan Ibu lakukan? Karena ini kan baru pertemuan pertama ketika saya melakukan observasi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, untuk materi ini berapa kali pertemuan Ibu? Untuk pertemuan ini sistem pencernaan itu ada pada makhluk hidup, ada pada hewan juga. Jadi itu 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan ya. Ketika 3 kali pertemuan ini, jadi Ibu yakin dan berharap kemampuan pemahaman siswa ini mungkin lebih Bu ya dari angka 6 tadi ya. Mungkin kalau dapat Ibu berikan bayangan berapa kira-kira skalanya Ibu? 1 sampai 10 itu. Insya Allah mungkin pencapaian dari siswa, karena ini organ pencernaan pada siswa tersebut, mereka dapat melihatnya itu dan dapat mengamatinya pada organ tubuh kita sendiri. Jadi mereka lebih mudah memahami, dan skala yang saya berikan bisa 90. Baik Ibu Eli, terima kasih atas waktunya. Demikian percakapan pasca observasi di kelas. Saya Zulkarnaini Billy Maulana dan rekan sejawat saya Ibu Eliana didampingi oleh Ibu Fitria selaku pengajar praktik. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.